sahabat jiwa, kembali lagi dengan saya Rita Tarot. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, selalu bahagia apapun kondisi yang sedang kita alami saat ini ya. Sekarang saya mau reading tentang bagaimana sih Indonesia itu 6 bulan ke depannya. Oke, karena belakangan ini sudah banyak berita-berita ya, seperti kayak Singapura sudah mulai masuk ke masa krisis, juga negara-negara lain banyak yang mulai mulai merasakan ada krisis ya, jadi ada krisis global. Oke. Dan itu membuat saya khawatir bagaimana dengan Indonesia 6 bulan ke depan. Oke. Dan saya sudah mulai ingin mencari tahu lewat readingan kartu ini, dan ini adalah hasil tebaran kartunya yang akan kita baca sama-sama. Oke. Untuk kartu oracle-nya di sini ada banyak ya. Di sini ada transformation, ada go outside, ada golden opportunity, ada medicine woman, ada Mother Earth. Oke. Di sini ada never ending story, the poise, the tribe, building box, new life, happy and happy. Sementara untuk kartunya di sini ada the journey, ten of stones, king of bows, four of arrows, eight of arrows, knight of arrows, the mirror, the star, the share, the pole star, moon on water, ada five of bows, three of stones, knight of stone, dan the word tree. Oke. Bila dilihat dari tebaran kartu ini ya, sini beberapa bulan ini memang Indonesia sedang mengalami keterpurukan yang sangat parah. Oke. Ada the journey, ada ten of stones. Oke. Jadi keterpurukan ini semua kalangan merasakan ya, merasakan hal yang sama. Kaya, miskin, pengusaha, karyawan, bahkan wong cilik pun ikut merasakan dahsyatnya kejatuhan perekonomian Indonesia beberapa bulan terakhir ini. Oke. Banyak yang frustasi ya. Jadi banyaknya permasalahan, banyaknya hambatan. Di sini ada King of Bows, ada Eder. Ya. Jadi banyaknya permasalahan, banyaknya hambatan yang kita temui beberapa bulan ini sejak pandemi ya. Musibah yang nggak kita duga sama sekali sebelumnya. Itu membuat banyak dari kita yang mengalami frustasi. Oke. Ada four of arrows. Oke. Rasa frustasi, stres, down dan depresi ya menghadapi kondisi ini. Oke. Tapi ada juga sih kebalikannya. Banyak yang masih bisa hidup tenang dan malah bisa membangun rumah mewah di saat krisis ini. Oke. Itu artinya krisis ini nggak menyentuh mereka sama sekali. Oke. Mungkin mereka juga ada kena imbasnya, tapi nggak ya cuman seujung kukunya mereka aja lah gitu kan. Nggak seperti yang kita rasakan saat ini. Oke. Tapi kita jangan melihat ke atas, oke? Ke mereka yang masih bisa hidup dengan kemewahan. Kita nggak usah lihat ke situ, karena kita akan menemukan diri kita tuh semakin lemah, semakin tidak berdaya kalau kita selalu melihat ke bawah, ke atas, oke? Jadi cobalah lihat diri kita, walau saat ini kita masih punya banyak masalah ya, punya banyak hambatan dalam hidup kita. Kita masih punya berkat-berkat kecil dari Tuhan yang kita miliki, yang bisa kita syukuri di saat kondisi seperti ini. Oke?
kita bisa makan, walaupun dengan makan yang sederhana dan ala kadarnya. Kita masih bisa juga tinggal di rumah yang nyaman, walaupun mungkin udah agak kecil ya. Dan banyaklah, kita juga punya kesehatan, punya keluarga yang solid, yang selalu saling support satu sama lain ya, saling mendukung. Itu juga adalah anugerah, berkat dari Tuhan yang bisa kita syukuri di kondisi saat ini. Oke. Jadi jika kamu mulai merasa tidak punya apa-apa lagi untuk melanjutkan hidup kamu ke depannya, cobalah untuk mulai menghitung berkat-berkat Tuhan yang ada pada kamu. Oke. Coba catat dalam kertas ya, bikin listnya. Oke. Kamu catat berkatmu tuh apa aja: kesehatan, anak yang sehat-sehat, anak yang lucu ya, istri atau suami yang selalu siap support kamu, juga keluarga yang selalu mendukung kamu, teman-teman kamu. Semua itu adalah berkat, dan coba kamu catat semua itu ya, tanpa melewatkan satu hal pun. Oke. Kamu akan terkejut melihat daftarnya nanti yang begitu panjang. Oke. Dan akhirnya dengan melihat list itu, kamu akan bisa bersyukur untuk hidup kamu yang sekarang ini. Oke. Jadi melalui krisis ini, semesta ingin mengajarkan kita untuk bisa hidup cukup, merasa cukup untuk apa yang kita punya hari ini. Oke. Mungkin sebelumnya uang 50.000 tidak cukup buat buat pengeluaran kita. Oke. Karena apa-apa udah mahal. Tapi di saat kondisi seperti ini, kita harus bisa memaksa diri kita membuat 50.000 itu cukup untuk biaya harian kita. Bagaimana caranya? Yaitu tadi, kita diberikan kelebihan ya dari makhluk-makhluk lain. Kepintaran, kebijakan, hikmat untuk bisa mengelola, memanage kehidupan kita supaya bisa cukup dengan apa yang kita punya ya. Di awal mungkin kita akan kesulitan dalam beradaptasi dengan kondisi itu, menyesuaikan apa yang kita punya supaya bisa cukup untuk hari itu, Tapi percayalah, kita semua diberi kebijakan dan hikmat untuk bisa beradaptasi dan mengelola hidup kita sesuai dengan kondisi yang ada. Jadi jalani dan syukuri saja apa yang kamu punya supaya kamu nggak pernah lagi merasa kekurangan. Belajar untuk merasa cukup, bisa merasa cukup dengan apa yang kamu punya. Dan jangan pernah khawatir pada apa yang kamu akan makan besok, pada apa yang akan kamu pakai, dan akan bagaimana hidup kamu nanti. Lepaskan semua itu, serahkan pada Tuhan. Tuhan sekarang yang sedang mengendalikan hidup kita. Pasrahkan seluruh hidup kita hanya padanya, dan yakinlah Dia akan selalu ada bersama kita, bersamamu, menyertai dan membantumu menjalani hari-hari kamu. Jadi buat saudara-saudaraku, sahabat jiwa, tetaplah tenang apapun kondisi yang sedang kita alami saat ini. Mungkin kita sedang diterpa badai ombak yang besar, tapi kuasailah dirimu, tetaplah tenang, tetaplah kondisikan pikiranmu bisa berpikir dengan jernih. Jangan kalut, jangan panik, tetap bersandar sama Tuhan dan andalkan Dia dalam menjalani hari-hari kamu yang sulit saat ini. Kita mulai untuk pembacaan bagaimana Indonesia 6 bulan ke depan. Dengan kondisi yang saat ini lagi carut marut ya, lagi berantakan perekonomiannya, kabar baiknya adalah kita nggak perlu khawatir dengan isu-isu di luar yang mengatakan negara A, negara B, dan terakhir Singapura masuk
krisis moneter ya. Kita nggak usah khawatir dengan itu semua, karena kedepannya Indonesia akan ada titik cerah. Oke, ada the SER, ada the Polestar, ya, akan ada titik cerah. Selama ini segala sesuatu yang masih kelihatan belum jelas, masih abu-abu, 6 bulan ke depan akan ada titik cerah. Oke, jadi mungkin ini awal tahun ya. Jadi memang tahun 2020 ini adalah seperti tahun penghakiman ya, tahun karma. Kalau karma baik yang kita buat, kita akan mendapatkan balasannya karma baik juga. Oke, tapi bila yang kita tabur adalah kejahatan, maka yang kita dapat pun, yang kita tuai pun adalah yang tidak baik. Oke, jadi tahun ini adalah tahun penghakiman, tahun karma. Jadi apa yang sudah waktunya harus berakhir memang akan diakhiri, dan apa yang sudah waktunya akan dimulai, ada permulaan, akan segera dimulai. Oke. Dan pertengahan tahun ini sampai akhir tahun ini kita akan masuk ke ke proses transisi. Oke. Dan akan ada titik cerah untuk Indonesia 6 bulan ke depan. Oke, dan dimulai dari sekarang ini. Pelan-pelan ya. Akan ada Polestar, akan ada SER. Akan ada di sini ada sinar ya, sinar bulan, sinar bintang juga di sini banyak. Jadi akan ada harapan-harapan baru yang akan menuntun kita untuk kehidupan yang lebih jelas lagi ke depannya. Oke. Jadi yang sekarang hidup kita ini abu-abu, yang nggak jelas, 6 bulan ke depan akan ada kejelasannya. Oke. Di sini ada the moon on water. Jadi segala sesuatu yang membuat kita kehidupan kita itu kacau balau, kacau balau saat ini ya, the moon on water. Terhambatnya usaha, terus ada juga di PHK, juga nggak bisa usaha buat yang usaha-usaha kecil dan menengah ya. Kita akan dimampukan, ada empowerment, ada 5 of Bows dan 3 of Stones. Oke. Kita akan dimampukan untuk keluar dari situasi ini. Oke. Dengan akal dan pikiran kita akan dimampukan untuk bisa melewati krisis ini. Oke. Jadi untuk 6 bulan ke depan akan ada titik cerah yang akan membawa kita ke situasi yang lebih baik ya. Dan kita akan menjalaninya dengan segala daya upaya, dengan segala kemampuan yang kita miliki untuk bisa sampai ke arah sana. Oke. Di sini ada Knight of Stones, ya. Mungkin perjalanannya ini nggak akan terlalu cepat ya, pelan-pelan, oke. Tapi ada progres yang terus meningkat dari hari ke hari, oke, dari bulan ke bulan, oke, hingga sampai di awal tahun. Jadi progres ini akan mengarah baik ke depannya, 6 bulan ke depan. Jadi roda perekonomian kita, roda kehidupan kita akan mulai bergerak ya. Dimulai dari 6 bulan ini. Dari bulan Juli ini, Agustus, September dan seterusnya. Oke. Dan di awal tahun ada the World Tree. Oke, kita akan bisa hidup normal lagi. Mungkin Covid akan masih ada, tapi kita akan mulai bisa beradaptasi dengan dengan Covid ini. Ya, mulai bisa berdamai dengan wabah ini, dan kita nggak akan khawatir lagi secara berlebihan kepada corona ini ya. Jadi kita bisa tetap beraktivitas ya dengan apa yang sebelumnya kita lakukan, atau mungkin dengan kegiatan baru yang jauh lebih baik dari yang kemarin. Oke.
Bila dilihat dari kartu oracle-nya ya, di sini ada never ending story. Oke. Jadi melalui kejadian ini ya, melalui krisis yang pernah kita alami, semesta ingin kita meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama yang sering kita lakukan, yang sebenarnya hanya akan merugikan diri kita sendiri. Di sini ada never ending story. Oke. Jadi sebelum ini ya, sebelum ada krisis ini, coba deh kalian introspeksi diri, bagaimana hidup kalian selama ini, bagaimana kalian melakukan kegiatan-kegiatan atau kebiasaan-kebiasaan lama yang sebenarnya nggak bagus buat diri kita. Oke. Kita mungkin terlalu sibuk bekerja sehingga melupakan pasangan dan keluarga, atau melakukan pekerjaan lain dengan menyelipkan trik-trik tipu muslihat untuk keuntungan sendiri, dan banyaklah kebiasaan-kebiasaan lama yang tanpa kita sadar itu sering kita lakukan. Padahal kebiasaan-kebiasaan itu sebenarnya pada akhirnya akan merugikan diri kita sendiri. Oke? Selalu ada karma untuk apa yang kita lakukan. Karma baik akan kita dapat kalau kita menabur hal-hal baik. Begitu juga karma yang jahat, karma yang tidak baik akan kita dapatkan kalau kita juga menabur hal-hal yang tidak baik. Percayalah, oke? Di hidup ini ada karma berlaku. Jadi berhati-hatilah dalam berkata-kata dan bersikap, oke? Diperlukan keseimbangan di sini. Ada poise. Hidup seimbang. Kalau selama ini kita hanya memikirkan diri kita sendiri, ambisi-ambisi kita, ya, cobalah untuk bisa hidup lebih seimbang lagi. Oke? Perhatikan sekitar kita, pasangan kamu, keluarga kamu, anak-anak kamu, orang tua, saudara, dan teman-teman kamu. Oke? Mereka yang selama ini mungkin kita abaikan, cobalah untuk memperbaiki kedekatan emosional kalian lagi, supaya kalian itu bisa hidup dengan lebih seimbang lagi ke depannya. Oke? Di sini ada the tribe. Ini adalah komunitas ya. Jadi kita yang selama ini suka join ya, berteman ya dengan kalangan yang cuma bisa memberi pengaruh yang buruk kepada kita, cobalah untuk mulai melepaskan diri dari komunitas-komunitas seperti itu. Oke? Mulailah selektif untuk memilih teman. Ikutlah komunitas-komunitas yang lebih positif. Bergaulah dengan orang-orang yang punya pikiran-pikiran positif, pikiran-pikiran yang bisa membangun kamu ya, supaya bisa ikut berpikir positif dan bisa membangun lagi hidupmu yang sempat terpuruk. Oke? Jauhi lingkungan yang cuma bisa memberi kamu hal-hal negatif, hal-hal yang gak sehat buat jiwamu. Oke? Kita lanjut ke building blocks. Oke? Ini mengenai kontrol diri. Kontrol dirimu dengan lebih bijak. Jangan hidup serampangan lagi. Oke? Mungkin selama ini kamu ya, kalian ya, kita semua ya, hidup sembarangan. Oke? Bersikap sembarangan, berkata-kata sembarangan. Cobalah untuk lebih teratur dalam bersikap dan berkata-kata. Teratur dalam menjalani pola hidup. Oke? Perbaiki apa yang perlu diperbaiki, karena inilah saatnya buat kita untuk berubah. Oke? Jadi kesusahan kita di beberapa bulan terakhir ini itu adalah
fase transisi ya, fase di mana kita harus bisa memperbaiki apa yang nggak baik. Oke, segala sesuatu yang perlu diperbaiki harus kita bisa perbaiki supaya ada perubahan dalam hidup kita. Oke, jadi masa lalu yang berantakan sudah dianggap selesai. Bangunlah pribadi yang baru yang jauh lebih baik dan lebih berkualitas. Oke. Jadi kedepannya nanti akan ada new life dan happy. Oke. Setelah melewati masa transisi ini akan ada new life dan happy. Oke. Akan ada kehidupan baru. Jadi setelah 6 bulan ke depan, mungkin awal tahun 2021 ya, kita akan masuk di kehidupan yang baru. Tahun baru, awalan baru dengan pribadi dan kehidupan kita yang baru, yang jauh lebih baik. Oke. Jadi di masa transisi ini banyak yang harus kita rubah ya, banyak PR kita yang harus kita rubah supaya untuk menyambut kehidupan kita yang baru nanti kita benar-benar sudah siap menjadi pribadi yang baik, yang jauh lebih berkualitas dan lebih terarah. Oke. Dan untuk kartu oracle-nya yang lain di sini ada transformation. Oke. Jadi seperti yang saya bilang tadi, kita ada di fase transisi. Di awal new life ini kita akan masuk ke fase transformasi. Oke. Dari kepompong menjadi kupu-kupu yang cantik. Oke. Lihat ya. You are experiencing enormous changes right now, which bring great blessing. Oke. Jadi di awal new life, kehidupan baru ini kita akan masuk ke fase transformasi dari kepompong menjadi kupu-kupu yang cantik, yang lebih indah ya, meninggalkan kulit lama yang yang buruk. Dan berubah menjadi manusia yang lebih berharga, lebih bermartabat, manusia yang takut akan Tuhan dan lebih mengasihi sesamanya. Oke. Sini ada go outside. You have been indoors too long. Go outside and get some fresh air. Oke. Jadi mulailah keluar dari zonamu yang sekarang. Oke. Segala sikap, pikiran buruk, semua yang menjadi duniamu saat ini, keluarlah dari kehidupan kamu yang seperti itu. Oke. Persiapkan segala sesuatunya untuk menyambut kehidupan baru yang akan datang sebentar lagi. Teruslah berjuang, jangan patah semangat. Oke. Langkah kamu akan sampai di finish. Oke. Finishnya nggak akan lama lagi, akan datang sebentar lagi, akan sampai di sebentar lagi. Jadi persiapkan diri kalian dengan sebaik-baiknya. Oke. Di sini ada golden opportunity. Oke. Jadi di kehidupan baru nanti ya, pintu-pintu rezeki akan terbuka lebar buat kita semua. Jadi important doors are opening for you right now. Walk through them. Oke. Jadi pintu-pintu rezeki akan terbuka buat kita semua, buat kamu ya, buat kalian semua. Akan ada kesempatan-kesempatan emas yang datang ke kalian. Jadi persiapkan diri kalian dari sekarang agar agar kamu tuh siap menyambut bila kesempatan emas itu datang ke kalian. Oke. Asah diri kamu, gali potensi-potensi yang ada di diri kamu ya, supaya ketika golden opportunity itu datang ya, kamu sudah siap menerimanya. Oke. Karena the right person on the right place. Jadi kesempatan itu emas itu datang hanya untuk orang-orang yang sudah siap. Oke. Jadi orang yang masih berleha-leha, yang masih terlena dengan kesusahan dirinya, tidak akan mendapat kesempatan itu. Oke. Jadi kesempatan itu hanya datang untuk mereka yang sudah siap, yang sudah mempersiapkan dirinya dengan baik. Oke. Di sini ada medicine woman.
You are channel for divine healing power. Oke. Jadi mungkin sebagian dari kalian ada yang merasa terpanggil untuk membantu sesama, menolong sesama, lakukanlah segera. Oke. Panggilan itu jangan hanya dipendam ya, hanya dijadikan wacana. Jadi jangan ditunda-tunda, karena pertolongan kalian itu sekecil apapun itu sangat berarti, sangat berharga buat orang lain yang sangat membutuhkan. Oke. Jadi jangan ragu, jangan tidak percaya diri karena kamu yang bisa kamu lakukan hanya hal-hal kecil. Yakinlah kalau Tuhan menggerakkan hati kamu untuk menolong seseorang, berarti memang kamu harus membantu mereka, oke? Dengan apa yang kamu punya, oke? Sekecil apapun itu akan sangat berarti buat mereka, oke ya? Dan yang terakhir di sini ada Mother Earth, oke? You are called upon to help with environmentalism, oke? Jadi kalian terpanggil untuk membantu sesama, oke? Dan bantulah sesama dengan apa yang kamu punya. Kalau kamu nggak punya materi, kamu punya buah pikiran, punya nasihat, punya motivasi yang bisa kamu berikan buat orang-orang yang lagi membutuhkan ya. Karena banyak orang yang lagi terpuruk, yang butuh dukungan secara mental. Dan kalian yang punya kelebihan di bidang itu bisa memanfaatkan talenta kalian itu untuk membantu orang lain, oke? Untuk mensupport orang lain supaya bisa bangkit lagi dan punya semangat lagi, oke? Dengan membantu sesama kamu, itu artinya sama dengan kamu sudah membuka pintu rezeki kamu sendiri, oke? Karena Tuhan akan membantu orang-orang lain yang mau membantu sesamanya juga. Oke. Jadi jangan takut kekurangan karena berbagi, karena sebagian yang kamu punya itu apapun itu, baik harta maupun pola pikir ya, itu harus disalurkan untuk membantu sesama kita. Oke. Jadi buat kalian semua yang menonton video saya ini, warga Indonesia dimanapun kalian berada ya, jadi tetaplah semangat saudara-saudaraku, janganlah pesimis dan frustasi dengan berita-berita krisis global yang ada di dunia ya. Fokus saja pada dirimu dan pada keluargamu, juga pada orang-orang di sekitar kamu. Yakinlah setelah hujan badai ini pasti ada pelangi. Itulah siklus hidup yang sudah ditetapkan Tuhan buat hidup kita. Oke, jadi tetap semangat, tetap punya pengharapan dan selalu andalkan Tuhan dalam setiap pergumulan hidupmu. Oke, jadi demikian video ini buat kalian semua ya. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian, bisa memotivasi lagi buat kalian yang masih bingung bagaimana Indonesia ke depannya, 6 bulan ke depan. Mudah-mudahan video ini bisa dengan jelas menggambarkan bagaimana kehidupan kita ke depannya. Semoga bisa bermanfaat buat kalian semua. Oke, terima kasih sudah menyimak. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Bye.